Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dua HP 5G, yaitu antara Samsung A14 5G yang dijual dengan harga 2,9 juta dan Redmi 10 5G yang dijual dengan harga 2,6 juta. Selain support 5G, kedua HP ini juga dibekali dengan seri chipset yang sama. Jadi kita akan cari tahu kira-kira mana HP 5G yang lebih menarik. Apakah Samsung A14 5G atau Redmi 10 5G? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Dari segi desain, kedua HP ini memiliki tampilan yang standar saja di kelas harganya, tidak terkesan mewah. Dan untuk cover belakang, keduanya sama-sama menggunakan bahan polikarbonat dengan finishing doff bertekstur. Lalu untuk letak sensor sidik jari di kedua HP ini juga sama, ada di bagian samping jari satu dengan tombol power. Perbedaan yang mencolok ada di bagian dimensi bodinya, di mana Samsung A14 5G sedikit lebih tebal dibanding Redmi 10 5G. Geser ke bagian layar, kedua HP ini menggunakan konsep yang sama, masih water drop screen. Tapi tidak bisa dipungkiri, bezel layar dari Samsung lebih tebal dibanding Redmi. Dan untuk ukuran layarnya, Samsung A14 5G memiliki layar sebesar 6,6 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel. Panel PLS LCD refresh rate bisa sampai 90 Hz. Sedangkan Redmi 10 5G memiliki ukuran layar 6,58 inch dengan resolusi Full HD+, 1080x2408 pixel. Panel IPS LCD refresh rate juga bisa sampai 90 Hz. Dari resolusi di atas kertas, kedua HP ini memang dibekali dengan resolusi yang sama. Tapi kalau untuk saturasi, Samsung lebih unggul di sini. Karena warna yang dihasilkan terlihat lebih fresh atau ngejreng, berkat panel layar yang lebih bagus, PLS LCD, yang diproduksi oleh Samsung sendiri. Untuk objek yang saya tampilkan saat ini memang tidak sama. Tapi dari jenis panel yang digunakan, kita juga tahu kalau panel layar PLS LCD satu tingkat di atas panel IPS LCD, terutama di sektor komposisi warna. Sekarang pindah ke bagian dapur pacu, kedua HP ini dibekali dengan kapasitas sama, 6/128 GB, yang masih bisa ditambah dengan micro SD dan RAM virtual jika dirasa kurang. Lalu untuk chipset, kedua HP ini juga ditenagai dengan chipset yang sama, MediaTek Dimensity 700 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi 7 nanometer, yang sudah mendukung jaringan 5G tentunya. Bahkan untuk skor Antutu yang dihasilkan di keduanya juga masih mirip. Samsung A14 5G ada di angka 332 ribuan, sedangkan Redmi 10 5G ada di angka 319 ribuan. Jadi dari segi spesifikasi, kedua HP ini sama kuat, tidak ada yang lebih unggul. Kapasitas memori sama, seri chipset yang digunakan pun juga sama. Tapi kalau untuk urusan sensor, Samsung A14 di sini lebih unggul karena sudah dilengkapi dengan sensor NFC dan sensor giroskop hardware. Sedangkan di Redmi 10 5G, buat kamu yang butuh sensor NFC, di HP ini tidak ada. Dan untuk sensor giroskopnya juga masih menggunakan virtual gyro jika kita berpatokan dengan aplikasi sensor box. Lalu untuk performanya, seperti biasa, kedua HP ini saya coba buat main PUBG Mobile. Dan untuk setting grafik yang dihasilkan di sini sama persis. Ada di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Untuk gameplay, sebenarnya kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar karena didukung dengan chipset yang ngebut. Tapi untuk pengalaman dalam permainan, jujur di Samsung A14 5G lebih nyaman. Karena sensor giroskopnya sudah berjalan dengan baik dan cukup responsif berkat menggunakan giroskop hardware. Sedangkan di Redmi 10 5G untuk sensor giroskopnya terasa delay karena masih menggunakan virtual gyro. Jadi buat main game yang butuh giroskop hardware, di sini Samsung A14 5G lebih unggul. Namun yang jelas kalau untuk urusan performa kamu tidak usah bingung karena performa dari kedua HP ini sudah sama-sama lancar berkat spesifikasi yang juga mumpuni. Lanjut untuk baterai, kedua HP ini juga dibekali dengan kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi untuk kecepatan chargingnya berbeda. Samsung A14 5G dibekali dengan fast charging 15 Watt, yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 22 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Sedangkan Redmi 10 5G dibekali dengan fast charging 18 Watt. yang butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit untuk isi daya dari 5 sampai full 100%.
Di sini walaupun fast chargingnya sedikit berbeda, tapi saat isi daya ternyata kecepatannya kurang lebih sama. Butuh waktu sekitar 2 jam 30 menit untuk isi daya sampai penuh. Kalau untuk daya tahan baterainya lebih awet yang mana? Baliknya sih tergantung intensitas penggunaan masing-masing saja. Karena yang jelas, kalau hanya untuk penggunaan kasual, baterai di kedua HP ini sudah sama-sama bisa diandalkan. Karena memiliki angka fabrikasi yang kecil. Dan sekarang kita bahas operating sistemnya. Di mana Samsung A14 5G berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.0. Sedangkan Redmi 10 5G berjalan di Android 12 basis MIUI 13. Di sini untuk urusan sistem, baliknya sih tergantung selera masing-masing saja. Karena yang jelas keduanya memiliki nilai lebih masing-masing. Samsung terkenal dengan UI yang nyaman dan stabil, sedangkan Xiaomi terkenal dengan fitur yang lebih melimpah. Tapi di luar itu, di sini yang saya suka, UI di kedua HP ini sudah memiliki tampilan yang kekinian dan cukup user friendly. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Dan untuk fitur yang ditawarkan di keduanya juga sudah lengkap. Tapi ada yang perlu kamu garis bawahi, karena di Samsung A14 5G ada beberapa fitur yang tidak ada, seperti rekam layar dan screen mirroring atau smart view. Sedangkan di Redmi 10 5G sudah ada. Dan dari segi dapur pacu, saya rasa Samsung sedikit lebih unggul di sini. Karena sudah punya sensor NFC dan giroskopnya lebih lancar. Sedangkan Redmi 10 5G unggul dari fitur UI yang lebih banyak. Kalau untuk masalah performa, keduanya sudah sama kuat. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Samsung A14 5G dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan Redmi 10 5G dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera bokeh. Untuk kamera selfie-nya hanya 5 megapiksel, jauh lebih kecil dari Samsung. Jadi untuk sektor kamera, Samsung lebih unggul di sini karena jumlah lensanya lebih banyak dan kamera selfie yang lebih besar. Bahkan untuk fitur kamera yang ditawarkan, Samsung juga lebih unggul. Karena untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, sedangkan di Redmi 10 5G belum ada. Dan ngomongin masalah kamera, kalau untuk hasil jepretan fotonya, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus untuk kelas harga 2 jutaan. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Untuk objek yang difoto memang tidak sama, namun yang jelas saya jepret fotonya di kondisi cahaya cukup semua. Dan untuk perbedaan ternyata ada di bagian warna, di mana warna dari Samsung A14 lebih tajam dan fresh. Sedangkan warna dari Redmi 10 5G cenderung apa adanya, tidak banyak polesan AI. Lalu untuk foto selfie-nya, dari angka megapiksel yang digunakan, Samsung jelas lebih unggul. Karena memiliki megapiksel yang lebih besar, 13 megapiksel. Sedangkan Redmi 10 5G hanya 5 megapiksel. Jadi tidak heran kalau untuk foto selfie yang dihasilkan lebih bagus di Samsung A14 5G. Terutama di bagian warnanya yang lebih hidup. Sedangkan warna dari Redmi 10 5G ada satu ketika warna yang dihasilkan lebih putih atau pucat, terutama di bagian wajah. Dan masih ngomongin kamera, ini adalah contoh dari perekaman videonya. Di sini untuk kondisi dan waktu memang tidak sama. Jadi untuk saturasi warna kita tidak perlu nilai karena sudah pasti berbeda. Dan untuk kualitas videonya mungkin di video ini terlihat masih 11:12. Ditambah settingan resolusinya sama-sama hanya mentok di 1080 pixel. Namun yang jelas Samsung tetap lebih unggul di sini karena sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS. Jadi videonya lebih minim guncangan. Lalu kalau untuk video kamera depan hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Seperti hasil fotonya, perbedaan sangat terasa di bagian saturasi warnanya, yang dimana Samsung lebih oke. Di sini saya tegaskan lagi, untuk kondisi dan waktu memang tidak sama. Tapi yang harus kamu ingat, saya rekam video ini di kondisi cahaya cukup semua. Dan ternyata untuk sektor kamera, Samsung memang lebih unggul. Dan itulah tadi video perbandingan antara Samsung A14 5G versus Redmi 10 5G. Dari semua poin yang sudah kita bahas, ternyata kedua HP ini memiliki banyak kesamaan. Mulai dari konsep layar, kapasitas memori, jenis chipset, bahkan sampai megapiksel kamera belakang. Tapi kalau ditanya lebih unggul atau bakal pilih mana, jujur saya sih lebih pilih Samsung A14 5G dibanding Redmi 10 5G. Dari segi harga, Samsung memang lebih mahal.
Tapi yang jelas di sini Samsung lebih menawarkan paket lengkap. Layar lebih cakep, sensor giroskop lebih lancar, sudah punya NFC dan hasil kameranya lebih bagus. Mungkin yang perlu diperhatikan hanya satu, yaitu dimensi bodinya yang lebih tebal. Tapi untuk Redmi 10 5G juga tetap menarik kok, terutama buat kamu yang mau spesifikasi cakep namun dengan harga yang lebih murah. Jadi baliknya tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Kalau kamu punya pendapat atau komentar, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.